kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Keriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya.
Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live, edisi Senin 5 Januari 2026. Seperti biasa, di Berita Indonesia Live, Anda akan mendapatkan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, sudah siap Lansek Mani FM Junjung Sumatera Barat, Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah, dan RPKD Denpasar Bali di sesi pertama Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL se-Indonesia, untuk saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yelmi Rustam dari Lansek Mani FM Junjung Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang Pemkab Junjung gelar muhasabah dan doa bersama di RTH pada malam pergantian tahun. Silakan rekan Yelmi Rustam untuk laporan Anda. Iya baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Junjung mengisi malam pergantian tahun dengan suasana penuh hikmat melalui kegiatan doa, zikir bersama dan muhasabah diri yang dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Junjung, Rabu 31 Desember malam. Acara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat daerah, serta ribuan masyarakat ini bertujuan sebagai sarana refleksi spiritual sekaligus bentuk empati terhadap sesama di tengah momentum pergantian tahun. Dalam sambutannya, Bupati Junjung menjelaskan bahwa pemilihan lokasi terbuka di RTH bertujuan agar syiar agama dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih inklusif namun tetap santun. Selain ajakan untuk mengevaluasi diri, Bupati secara khusus mengajak jemaah yang hadir untuk melangitkan doa bagi warga di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang saat ini tengah diuji oleh berbagai bencana alam sebagai wujud solidaritas antar provinsi. Rangkaian ibadah tersebut diisi dengan ceramah agama oleh Imam Besar Masjid Agung Istiqlal, Ustadz Yusron LC, yang menekankan pentingnya menimbang amal ibadah dan memperbaiki niat di masa depan. Suasana semakin larut dalam kekhusukan saat Muhammad Irfan Eski MPD memandu sesi zikir kolektif. Lantunan doa yang menggema di area terbuka tersebut menjadi pesan kedamaian sekaligus pengingat akan pentingnya rasa kemanusiaan di atas perayaan yang berlebihan. Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang syahdu, memohon perlindungan agar Kabupaten Junjung dijauhkan dari mara bahaya serta berharap masyarakat semakin religius dan sejahtera di tahun yang baru. Melalui agenda ini, pemerintah Kabupaten Junjung berhasil mengubah momentum pergantian tahun menjadi ajang penguatan spiritual dan dukungan moral bagi daerah tetangga yang sedang berduka. Demikian laporan dari Yelmi Rustam, LPPL Radio Lansek Mani Junjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Yelmi Rustam dan selamat bertugas kembali. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke informasi kedua dari Giri Suara FM Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Bobby yang akan melaporkan tentang perusahaan di Wonogiri dilarang tangguhkan pembayaran upah pekerja sesuai UMK. Silakan rekan Bobby untuk laporan Anda. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Snakerin Kabupaten Wonogiri menyatakan semua
perusahaan berkomitmen mengimplementasikan upah minimum kabupaten atau UMK senilai Rp2.335.126 pada tahun 2026 ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Wiyanto, belum lama ini mengatakan UMK Wonogiri naik 7% atau menjadi 2,33 juta pada tahun 2026 ini. Besaran UMK Wonogiri yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 ini sesuai dengan usulan Pemkab. Wiyanto menerangkan ketetapan UMK baru ini harus ditetapkan perusahaan mulai Januari 2026 ini. Disnakerin Wonogiri sudah mengumpulkan 40 perusahaan besar di Kabupaten Wonogiri pada Senin 29 Desember tahun 2025 untuk mensosialisasikan UMK baru tersebut. Dikatakan Wiyanto bahwa tidak ada perusahaan yang meminta untuk penangguhan pembayaran UMK karena memang tidak diperbolehkan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan menyatakan bahwa ketentuannya memang perusahaan tidak boleh meminta penangguhan pembayaran upah. Kendati begitu, Disnakerin akan tetap mengawasi penerapan UMK 2026 tersebut. Jika ada perusahaan yang melanggar dengan tidak membayar UMK di bawah ketentuan, Disnakerin Kabupaten Wonogiri akan melaporkan ke Pemprov Jawa Tengah. Demikian saya Bobi dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Bobi dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Denpasar, Bali. Ada rekan Bambang Haryadi dari RPKD Denpasar, Bali yang akan melaporkan tentang Wali Kota Jayanegara dampingi Menpar RI di kawasan wisata Sanur. Menpar menekankan kenyamanan bagi wisatawan. Rekan Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Mengawali tahun 2026, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mendampingi kunjungan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana Kamis 1 Januari 2026 siang yang melaksanakan peninjauan sejumlah infrastruktur penataan kawasan wisata Sanur. Di sela kunjungan, Menpar RI Widianti Putriwardana mengimbau para pengelola destinasi wisata untuk tetap mengantisipasi dan menghadirkan pelayanan yang prima, aman dan berorientasi pada kenyamanan wisatawan. Kementerian Pariwisata telah menerbitkan surat edaran tentang kesiapan penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pelayanan prima di destinasi wisata. Ditambahkannya, penataan kawasan wisata Sanur telah berjalan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain juga berbagai pengembangan infrastruktur tetap mengedepankan muatan lokal dan mengajak serta UMKM lokal yang turut diberdayakan. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara pada kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih dan selamat datang di kawasan pariwisata Sanur kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia beserta jajaran. Kunjungan Menpar RI ke kawasan pariwisata Sanur ini memiliki arti penting agar pemerintah pusat dapat melihat pembangunan, penataan dan revitalisasi yang telah dilakukan pemerintah Kota Denpasar di kawasan pariwisata Sanur. Selebihnya, Jayanegara juga menyampaikan kunjungan ke lokasi UMKM lokal Sanur yang tersedia di etalase Icon Mall serta menjadi bentuk komitmen pemerintah Kota Denpasar untuk ikut memberikan kesempatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar. Demikian Berita Indonesia Live, saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar. Terima kasih untuk rekan Bambang Haryadi dan selamat bertugas kembali. Pendengar, 3 informasi di sesi pertama sudah Anda dengarkan. Kami akan segera kembali dengan Persada ID Talk setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di Berita Indonesia Live. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur. Masih mengawal berbagai informasi di ruang dengar Anda. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk. Berikut Persada ID Talk yang akan membahas tentang kesehatan pernafasan di musim hujan dengan narasumber Ratih Renata SPP, dokter spesialis paru RSUD Grati. Silakan rekan Inov Alexa. Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Suara Pasuruan FM 107. Dan hari ini kita ngobrolin tentang kesehatan pernafasan di musim hujan. Beberapa bulan terakhir ini kan Indonesia memasuki musim hujan. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan pernafasan kita di kala musim hujan? Dan hari ini yang ngobrol dengan kami adalah Dr. Ratih Renata SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru RSUD Grati. Halo Dokter Rati, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, sebenarnya dokter kalau ngomongin tentang kesehatan pernafasan, faktor apa saja sih dari musim hujan yang itu ternyata berpengaruh terhadap kesehatan pernafasan kita gitu? Ya, terima kasih. Ya, ini alhamdulillah. Jadi pada musim hujan itu kok identiknya kan dingin gitu ya? Ya, nah, dingin. Ini cenderung lebih udaranya itu lebih lembab, ya, gitu, lebih lembab, basah, dingin dan lembab tersebut itu akan sangat mengganggu aktivitasnya ya. Baik. Karena biasanya dia akan lebih mudah batuk, sesak. Gitu ya. Terutama untuk yang punya asma misalnya ya, itu pasti cenderung mudah untuk terkena kumat, asmanya kumat. Sesak. Kalau yang kita yang sehat-sehat aja, artinya yang tidak pun lebih gampang kering ya. Kalau udah dingin itu kering, itu memudahkan kita untuk batuk, radang tenggorokan. Nanti kalau ada tetangga kita atau sekitar kita yang kena flu, nah itu juga jadi lebih mudah untuk tumbuh ketularan. Iya, ya memang salah satunya gejala dari gangguan pernafasan itu batuk dan sesak ya. Kalau udah sesak biasanya memang mengganggu ini yang kebiasaan lah. Misalnya tidur jadi terganggu, batuk juga mengganggu tidur juga kan ya. Nah, kalau untuk asal hujannya terus-terusan juga sama aja sih, memang akan cenderung dingin gitu ya dan lembab di siang hari, di sore hari juga begitu. Gitu. Ini kalau gangguan pernafasan itu apakah yang paling ada ada yang paling rentan banget anak-anak atau mungkin orang tua misalnya atau gimana dok? Iya betul. Jadi terutama yang punya komorbid ya. Jadi ada pertama tadi orang-orang yang punya hipersensitivitas itu yang usianya di atas 65 itu juga rentan terhadap perubahan cuaca. Jadi karena memang daya tahan tubuhnya berbeda dengan yang masih di bawah 65 gitu ya. Oh gitu. Ya, karena ada perubahan, pasti ada perubahan dengan seiring dengan pertambahan usia itu ada perubahan dari sisi
daya tahan tubuh untuk melawan penyakit atau cuaca, untuk perubahan cuaca. Kalau anak-anak memang daya tahan tubuhnya beda dengan orang dewasa ya. Apalagi kalau dia punya penyakit bawaan. Nah, itu memang jauh lebih gampang kena penyakit pernafasan, batuk, dahak, nyeri tenggorokan, sesak gitu ya. Itu. Terus apa yang harus dilakukan? Misalnya kalau anak-anak itu kadang-kadang kan ini ya nggak bisa diatur makannya, jajannya dan lain-lainnya, sehingga itu yang lebih memudahkan jalan masuknya penyakit ya, sama beberapa alergen itu mudah masuk saat dia makan sembarangan. Iya benar. Anak-anak itu kan, nah dari gangguan pernafasan selama musim penghujan ini dok, itu yang ingin saya tanyakan, makanya tadi saya agak menyela. Itu apa yang harus disiapkan sebagai tindakan bukan preventif ya, tindakan yang tiba-tiba gitu yang harus dilakukan. Misalnya ada obat yang harus standby, ada alat apa yang harus standby atau gimana? Kalau sudah bicara tentang saat terkena ya, saat terkenanya apa yang harus dilakukan pertama ya. Kalau masih ringan, ya bisa dengan pertolongan pertama lah. Misalnya kalau demam aja gitu ya dikasih paracetamol. Kalau pilek ya diistirahatkan ya, dan dijauhkan dari makanan-makanan yang memang bikin pilek gitu ya. Tapi kalau berkelanjutan, ada demam tinggi sampai dia nggak bisa makan, misalnya gitu ya. Kalau anak-anak kan memang susah ya. Kalau udah sakit, udah sesek, udah nggak mau makan, minum obat juga susah. Ya dibawa ke tenaga medis lah ya untuk dilihat, dipastikan bahwa dia sakitnya seperti apa gitu ya, berat apa ringan gitu. Tapi kan yang penting itu sebetulnya gimana cara mencegahnya ya, supaya nggak sampai dia berat. Karena kalau sudah kena penyakitnya kita harus kita masih gambling, ini nanti ringan atau sedang atau berat kan kalau sudah sakit. Jadi lebih baik memang dicegah supaya nggak sampai dia muncul sakitnya. Nah tapi kita juga harus tahu bahwa anak-anak itu juga ada yang memang alergi gitu ya, yang tadi yang kita sebut sebagai asma. Karena asma itu bisa dari kecil, sejak umur kecil ya, dari 5 tahun sampai dewasa pun resiko punya asma. Jadi ada penyakit asma itu harus tahu. Jadi harus tahu apakah dia menderita asma atau enggak, sehingga dia bisa preventif. Supaya pas saat ada perubahan cuaca seperti ini dia siap gitu ya, siap supaya tidak sampai berat. Dan itu berlaku pada orang dewasa juga kali ya. Tahu obat yang harus disiapkan ketika kegawat daruratan misalnya kayak gitu ya. Jadi itu Pasuruan People, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan kami, dan terima kasih Dokter Sudarau di sini kasih informasi. Kita akhiri Pasuruan People. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Dari Persada ID Talk kita langsung mendengarkan informasi dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian ada Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini saya sudah tersambung dengan rekan Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan melaporkan tentang Kartu Ketapang Pintar resmi diluncurkan untuk perkuat akses pendidikan di Kabupaten Ketapang. Rekan Awang Ajiwasita, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI secara resmi meluncurkan program unggulan Kartu Ketapang Pintar sebagai wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Aula Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Senin 22 Desember 2025. Program ini melengkapi kebijakan pendidikan lainnya yang telah dijalankan sebelumnya, yaitu bantuan seragam sekolah dan alat tulis gratis bagi siswa SD dan SMP yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Ketapang juga memberikan perhatian kepada mahasiswa berprestasi melalui program beasiswa yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, dan perhatian khusus juga diberikan kepada tenaga pendidik, terutama guru-guru yang bertugas di wilayah pedalaman dengan melakukan perbaikan dan pembangunan rumah dinas agar para guru dapat tinggal dengan layak,
merasa nyaman dan betah mengajar di tempat tugas masing-masing. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga akan memberikan reward berupa kendaraan roda 2 guna menunjang mobilitas serta meningkatkan kinerja tenaga pendidik di daerah terpencil. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Awang Aji Wasita dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Magetan, Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada rekan Iwang yang akan melaporkan tentang Bupati Magetan terima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas komitmen perlindungan perempuan dan anak. Rekan Iwang, silakan dengan laporan Anda. Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Bupati Magetan Nanik Sumantri menerima piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai kabupaten di Jawa Timur yang telah membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA serta berkomitmen memberikan pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak secara tuntas. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Puncak Peringatan Hari Ibu atau PHI ke-97 tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Diandra Convention Center Surabaya pada Rabu 24 Desember 2025. Komitmen pemerintah Kabupaten Magetan dalam perlindungan perempuan dan anak diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2025 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Melalui UPTD PPA, Pemkab Magetan memberikan layanan terpadu meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban. Langkah ini menjadi wujud keseriusan dan komitmen penuh Kabupaten Magetan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Iwang LPPL Radio Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Iwang dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih setia di Berita Indonesia Live. Masih ada satu informasi yang akan disampaikan oleh rekan Andri dari Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten, tentang Bupati Tangerang tinjau banjir di perumahan Nuansa Mekarsari, Rajek. Silakan laporan Anda, rekan Andri. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid meninjau langsung lokasi banjir di perumahan Nuansa Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga terdampak sekaligus menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Mesa Rashid didampingi Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kecamatan Rajek, Kepala Desa Mekarsari, serta unsur RT dan RW setempat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari, dengan ketinggian air mencapai sekitar setinggi lutut orang dewasa. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Untuk jangka pendek, Pemkab Tangerang akan menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak dan menyiapkan dapur umum bagi warga yang mengungsi. Yang menambahkan normalisasi saluran akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 dan diupayakan bisa segera dimulai dalam waktu yang dekat. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar menggiatkan kembali gerakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan serta tidak membuang sampah ke saluran air dan sungai, karena hal tersebut memperparah banjir. Sementara itu, Ketua RW 6 Perumahan Nuansa Mekarsari 1 Andri Suseno mengatakan banjir di wilayahnya hampir terjadi setiap tahun dan sangat berdampak pada kehidupan warga. Pihaknya berupaya normalisasi dan penanganan yang direncanakan pemerintah daerah dapat menjadi solusi permanen agar banjir tidak terus berulang pada setiap tahun. Kabid SDA pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Rijal menjelaskan pihaknya akan mengambil langkah-langkah teknis untuk penanganan lebih lanjut. Ia menambahkan pekerjaan normalisasi direncanakan mulai dilaksanakan pada pertengahan Januari 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Andri dan selamat bertugas kembali. Sudah Anda dengarkan 3 informasi di sesi kedua. Terima kasih kepada 3 LPPL yang sudah berbagi informasinya. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Sekedar mengingatkan kalau program ini bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai Jumat. Jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, sudah siap 4 LPPL di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Di antaranya ada Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dan Suara Pasuruan 107 FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Bailaf yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto. Silakan laporan Anda, rekan Aan Kasianto. Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang mulai berlaku efektif pada Jumat 2 Januari 2026. Peraturan ini menjadi payung hukum yang menyelaraskan ketentuan pidana dalam ratusan undang-undang sektoral agar sesuai dengan Kitab Undang-Undang atau KUHP baru yang juga berlaku mulai awal tahun ini atau sejak 2 Januari 2026. Sejalan dengan hal tersebut, pada saat yang sama mulai juga diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, seperti Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang mengatur perubahan mendasar terkait mekanisme jatuhan pidana mati, pidana denda, hingga penyesuaian pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Hal ini dijelaskan oleh Menko Yusril dalam keterangan tertulis terkait KUHP baru kepada sejumlah wartawan di Jakarta. Masih mengutip dari beberapa sumber halaman, salah satu poin krusial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 adalah penerapan masa percobaan bagi terpidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 100 KUHP baru yang kini diadopsi ke dalam undang-undang khusus lainnya. Berdasarkan aturan tersebut, hakim wajib menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Laporan khusus dari redaksi Bailaf sudah Anda dengarkan. Selanjutnya informasi akan disampaikan oleh para reporter. Yang pertama, kita dengarkan informasi dari Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo. Sudah ada rekan Rizka Anissa yang akan melaporkan pimpin apel kerja perdana tahun 2026. Wagub Gorontalo ajak ASN perkuat disiplin, integritas, dan etika. Rekan Rizka Anissa, silakan dengan laporan Anda.
Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaidah Rusli Habibi mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memulai tahun 2026 dengan semangat baru, disiplin kerja, serta integritas yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri apel kerja tahun 2026 yang digelar di halaman Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, Senin 5 Januari 2026. Menurut Ida, tahun 2026 bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan babak baru dengan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja pemerintah. ASN dikatakannya bukan hanya datang bekerja untuk absen lalu pulang, tetapi memegang amanah dari jutaan masyarakat Gorontalo. Dalam sambutannya, Wagub juga menekankan pentingnya penataan organisasi yang sedang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Penataan organisasi dilakukan atas 3 pertimbangan utama, yakni relevansi struktur dengan tantangan ekonomi digital dan perubahan iklim, sinkronisasi program dengan kebutuhan masyarakat, serta pembentukan birokrasi yang ramping dan kolaboratif tanpa ego sektoral. Selain itu, Idah menaruh perhatian serius pada aspek etika dan budaya kerja ASN. Ia mengingatkan agar ASN menjunjung tinggi nilai adat dan budaya Gorontalo dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk dalam menghormati tamu dan kegiatan resmi pemerintahan. Wagub Idah juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik jual beli jabatan dan nepotisme. Menurutnya, jabatan akan datang dengan sendirinya melalui prestasi dan kinerja, bukan melalui pendekatan pribadi. Menutup sambutannya, Idah mengajak seluruh ASN untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun pembuktian melalui peningkatan kinerja, harmonisasi kerja, dan penguatan nilai-nilai integritas demi mewujudkan Gorontalo yang maju dan sejahtera. Demikian saya Rizka Anissa melaporkan dari Gorontalo untuk Berita Indonesia Live. Rekan Rizka, terima kasih untuk informasi Anda. Masih di Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah ada rekan Riri Firman yang akan melaporkan tentang 5 kabupaten kota di Kalimantan Selatan terendam banjir di awal tahun 2026. Riri Firman, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Yoga. Pendengar dari Provinsi Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan bahwa 5 kabupaten di Kalimantan Selatan mengalami banjir pada awal tahun 2026 ini, yakni Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Kota Banjarbaru. Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel Ahmadi menyampaikan, banjir terparah terjadi di Kabupaten Banjar, di mana 10 kecamatan atau 124 desa yang dilanda banjir, dan terparah di Kecamatan Martapura Barat dengan hampir 6.000 kepala keluarga atau 17.000 jiwa lebih menjadi korban terdampak. Total ada puluhan ribu kepala keluarga yang menjadi korban banjir di 5 kabupaten kota. Untuk meringankan beban para korban bencana ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melalui relawan Tagana dan Satgas Pramuka Peduli Bencana Kuarda Pramuka Kalsel mendirikan dapur umum dengan menyiapkan sebanyak 5.000 porsi makanan untuk para korban setiap harinya, terutama di lokasi banjir terparah. Selain itu, seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel juga secara bergotong royong menyalurkan bantuan ke seluruh wilayah terdampak banjir sesuai arahan Gubernur Kalsel Muhyiddin. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Riri Firman melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Riri Firman dan selamat bertugas kembali. Berikut giliran informasi dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada rekan Hendro LD yang akan melaporkan tentang Bupati Tegal pastikan keamanan objek wisata Guci pasca banjir Hulu Sungai Gung. Rekan Hendro LD, silakan dengan laporan Anda. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Kabupaten Tegal, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino, dan Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman monitoring langsung proses pembersihan material pasca banjir di Hulu Sungai Gung pada hari Minggu kemarin. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam memastikan keamanan kawasan objek wisata Guci Kabupaten Tegal.
Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman menegaskan bahwa dampak banjir yang terjadi pada hari Sabtu 20 Desember 2025 lalu hanya berpengaruh pada area Pancuran 13 dan Pancuran 5. Sementara secara umum kondisi objek wisata Guci tetap normal, aman dan layak dikunjungi wisatawan. Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di media sosial bahwa banjir memang terjadi, namun hanya di bantaran Sungai Gung, bukan di seluruh kawasan wisata. Bupati Tegal mengatakan bahwa destinasi wisata di Guci tidak hanya Pancuran 13 dan Pancuran 5, masih banyak pilihan lain yang tetap beroperasi dengan aman, seperti Guciku, Gulala, Guci Forest, Joglo Ageng, Asafana, dan destinasi lainnya. Terkait sumber air panas yang disalurkan melalui pipa-pipa dan sempat terbawa arus air, Bupati menjelaskan bahwa saat ini tengah diperbaiki sehingga dapat kembali dinikmati oleh wisatawan. Sementara itu, perbaikan bangunan Pancuran 13 dan Pancuran 5 ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari. Disinggung mengenai kerusakan lingkungan di lereng Gunung Slamet, Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Bersama Polres dan Kodim 0712 Tegal, pihaknya akan meninjau langsung ke kawasan lereng gunung, serta berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Ia juga menyoroti maraknya informasi di media sosial yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, serta menegaskan bahwa Porkopinda akan menindak tegas segala bentuk pengerusakan lingkungan di hutan lindung lereng Gunung Slamet. Dengan berbagai langkah penanganan dan pengamanan tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal memastikan bahwa objek wisata Guci tetap menjadi destinasi yang aman, nyaman, dan siap menyambut wisatawan. Demikian pendengar, saya Hendro LD LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Hendro LD dan selamat bertugas kembali. Terakhir ada rekan Anggun dari Suara Pasuruan 107 FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang akan berbagi informasi tentang awal tahun banjir terjang Kecamatan Rejoso dan Grati. Informasi selengkapnya bersama rekan Anggun. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Hingga kini banjir masih menjadi ancaman bagi warga yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak. Ribuan rumah di wilayah Kecamatan Rejoso dan Grati terendam banjir sejak Sabtu malam 3 Januari 2026. Dari dua wilayah tersebut, banjir paling parah terjadi di wilayah Kecamatan Rejoso. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan menyebut setidaknya ada 7 desa yang berjibaku dengan banjir. Di antaranya Desa Sadengrejo, Karangpandan, Pandanrejo, Kawisrejo, Toyaning, Kedung Bako, dan Desa Jarangan. Dari ketujuh desa tersebut, Desa Toyaning dan Sadengrejo adalah wilayah dengan genangan banjir cukup tinggi, sampai ketinggian 50 cm. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi mengatakan, untuk wilayah Desa Sadengrejo, banjir dengan ketinggian air 50 cm terjadi di Dusun Bantengan. Sedangkan di Desa Toyaning, dusun terdampak paling parah yakni Dusun Toyaning. Sementara di wilayah Kecamatan Grati, Sugeng menjelaskan banjir kali ini melanda Desa Kedawung Kulon, tepatnya di Dusun Kebrukan. Hanya saja genangannya tak sampai lama, sehingga diperkirakan akan segera surut. Terhadap seluruh wilayah terdampak, Pemkab Pasuruan menurut Sugeng tak tinggal diam, melainkan langsung melakukan tindakan kedaruratan seperti dropping bantuan biskuit dan lainnya. Sugeng menghimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi banjir, angin kencang, dan tanah longsor saat musim penghujan seperti sekarang. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Anggun dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.